Halo guys, hari ini gue mau review motor gue ini. Apa sih yang menjadi update dari motor ini setelah dulu dari bulan Maret itu jadi. Oke, itu apa aja sih yang udah dirubah? Ada masalah nggak? Ada ini dan itu nggak? Oke, kita bahas sekarang ya. Kalau untuk konsepnya ini berubah, ini bukan motor yang lain, ini motor yang sama. Cuman berubah, kalian bisa cek di video gue sebelumnya nih. Nanti gue sertain fotonya atau linknya di bawah ya. Nah, sekarang yang menjadi update dari motor ini yang paling signifikan selain bodinya menurut gue itu adalah karbu guys. Kok karbu doang signifikan? Ya soalnya namanya motor, kalau nggak ada karbu nggak bisa jalan, maksud gue gitu ya kan. Nah intinya karbunya gue ganti lagi ke yang punya RXZ dulu, ini KSR 30. Kenapa nggak pakai PWK 34 lagi? Kemarin kan udah pakai PWK 34, otomatis lebih besar, lebih kencang. Ya nggak tentu guys. 34 dapat gak settingannya? Dapat, tapi tengah ke atas enak, bawahnya aduh ngerobok guys. Kadang agak kurang smooth gitu. Makanya karena konsep motor ini, ingat guys, selalu ingat konsep motor ini tuh daily use, oke? Okay? Kalau daily use otomatis gue itu bawa barang banyak, gue boncengan, gue ya keliling komplek doang. Ya seperti motor pada umumnya lah ya, kayak nggak dipakai kebut-kebutan terus kayak gitu. Nah terus update-nya lagi itu hmm, oh ini knalpot. Ini memang masih knalpot yang sama yang boban, tapi ini di black ulang ya, jadi benar-benar dibobok ulang, jadi cuman covernya aja yang boban gitu, bukan boban lagi intinya. Ini cuman seolah-olah ya, ya udahlah pokoknya intinya kayak gitulah, karena kan beli lagi agak lumayan harganya ya, jadi gue mendingan pilih bobok ulang aja kayak gitu. Suaranya adem guys. Ntar gue kasih tes soundnya sembari ngecek suara mesin. Oke, soal mesinnya gimana? Kalau motor dipakai sering ngebut, dipakai boncengan ngebut juga, misalnya bawa barang banyak, agak speednya agak tinggi, nanjak-nanjak segala macam, aman nggak? Aman. Terus katanya orang bilang di porting makin berisik. Enggak. Terus blok KW nggak bisa kebut-kebutan, cepat panas, inilah itulah. Enggak. Semua tergantung pengolahan menurut gue ya. Jadi masing-masing bengkel mungkin punya prinsip masing-masing. Ini kan balik lagi menurut gue gitu. Menurut gue dan menurut bengkel yang biasa gue itu di bengkel, blok KW itu bisa dimaksimalkan. Malah sekarang banyak blok OB yang dimaksimalkan, benar nggak? Nah, blok KW ini KW-nya NPP kalau nggak salah. Ini OS 0, oke. OS 0, spek mesinnya standar porting lah ya, bisa dibilang standar porting. Eh, nggak yang terlalu ekstrim banget gitu. Terus juga kalau headnya kayaknya ori deh, ini RXZ. Intinya dimaksimalin apa yang ada gitu. Nah, suara mesin itu emang kalau dibanding waktu awal jadi motor itu agak sedikit sedikit kasar. Kasarnya kayak gimana sih? Kasarnya tuh kayak suara seher yang kayak gimana ya, gitulah. Tapi nggak yang terlalu kayak berisik banget gitu. Jadi kayak mesin gak enak, mesin kasar rusak gitu, bukan. Biasa aja, nggak yang terlalu gimana, normal lah, normal motor dua tak, kalian tahu kan kayak gimana. Nah, sama kopling juga sama, kayak rumah koplingnya ini udah mulai sedikit mungkin berisik, tapi sedikit banget guys. Daripada penasaran, mending abis ini kita dengerin suaranya, oke? Nanti tapi kalian tunggu dulu ya, soalnya lo mau bahas yang lain dulu. Untuk shock breaker ini masih sama yang fastbike juga. Ini kenyamanannya udah oke sih menurut gue ya, nggak perlu. Pertama nih gini, kadang gue ngerasa kalau yang kebanyakan setting itu kayak punya Satria gue dulu KTC, itu bisa di setting-setting. Terus si RXZ KTC juga itu bisa di setting-setting. Ujung-ujungnya gue jarang nyeting juga guys sebenarnya. Udah dapet pasnya kayak gimana, udah nggak pernah di setting lagi gitu. Terus plusnya apa dong kalau kayak gitu? Plusnya kalau memang harus setting atau kayak gimana, itu bisa di setting. Kalau kayak gini, ini cuman setting di apa ini namanya ya? Gue lupa. Kalau nggak salah ini preload ya. Preloadnya ini bisa. Jadi cuman dinaikin doang kalau sama gue sok empuk. Soalnya si fastback ini shock breakernya jujur lumayan keras. Jadi gue ini set ke paling atas, yaitu kalau nggak salah itu paling empuk kan. Paling atas itu paling empuk. Nggak pernah mentok stopper juga, kayak boncengan juga, bawa barang banyak juga. Itu nggak, ini banyaknya barang gue tuh kayak apa sih, kayak orang
gimana ya, kadang-kadang kayak orang liburan nginep 4 hari itu nggak, nah itu kayak gitu tuh bawa barang gue tuh, nggak sampai bawa karung sama semen juga sih, tapi kurang lebih kayak gitulah. Nah terus update lagi yang penting ini, gue udah bahas di video ganti body sih, ini jok ya, jok ini bener-bener penting, nggak tahu kenapa gue udah ganti 2 kali tapi tetap aja pecah 2 kali, kayak di bagian bawahnya ini nih, tapi kalau ini tuh nggak kelihatan sih. Kalau yang ori itu kayak besi lah, intinya bahannya tuh super kokoh gitu ya. Cuma harganya memang lumayan. Tapi gue beli 2 kali, custom 2 kali, harganya kurang lebih sama. Ini 600.000, itu juga kurang lebih 600.000. Tapi memang looknya itu OEM, bukan yang kayak model perahu, Bandung style yang kerok, enggak. Ini emang standar gitu. Tapi kalau kalian punya budget lebih, mungkin kalian nggak sayang sama jok orinya, bisa kalian custom lagi dengan papan yang kualitasnya super bagus ini guys. Gitu. Menurut gue itu penting ya, karena kalau nggak joknya bisa mencong, duduknya nggak enak, nggak enak lah pokoknya. Terus apa lagi ya, udah sih paling itu aja. Oh, sama yang kemarin komen di TikTok, itu pompa oli ganti ori, ya udah iya gue udah beli pompa oli ori, cuman emang guys, pompa oli ini normal, semua udah dites normal. Gue udah bilang waktu itu, ada yang komen itu gue udah reply, cuma minusnya itu boros. Oke, olinya, oli sampingnya itu cukup boros gitu, jadi uh, ya gitulah ya. Oh yang ngomong soal boros, ini karburator irit loh guys. Gue pakai motor ini harian gitu ya. Jadi gue nggak takut guys, karena pertama kadang lagi naik katanya kan. Gue ngisi ya udah ngisi aja sih memang. Cuman ya seenggaknya intinya motor ini tuh irit lah, seenggaknya irit. Tapi bukan diirit-iritin ya, tapi kayak gimana? Efisien. Nah itu bukan irit, oke? Jadi efisien kita sebutnya. Karena efisien kenapa bang? Soalnya efisien itu bisa dibilang lu gas sedikit, itu keluar tenaga banyak. Ngerti nggak? Artinya tanpa lu buka gas besar-besar, buang bensin banyak-banyak, lu udah dapet tenaga yang lu inginkan cukup gitu loh. Bukan buat ngebut ya, kalau ngebut ya pasti kita gaspol sampai mentok lah. Kalau misalnya ya harian kan paling seperempat setengah ya kan, kadang-kadang kita buka gas sedikit-sedikit, itu udah enak gitu. Jadi itu disebutnya efisien, bukan irit. Kalau irit, biasa motor lu tuh panas katanya kan gitu. Oke, sekarang mendingan kita dengerin suara mesin dan suara knalpotnya. Ini kameramen, sebelah sini. Oh guys, kali selah nyala. Emang siapa gue pakai, tapi tiap pagi juga kayak gini. Nih ya, knalpotnya adem banget kan. Gue deketin mic-nya ya. Kan guys, ngebulet kadang-kadang terlalu keterlaluan gitu. Ini suara mesinnya. Oke, paling kayak gitu aja sih. Nah, ini guys, gue berani geber-geber ini karena knalpotnya adem. Karena belakang gue ini kan parkiran. Kalau knalpotnya berisik nggak mungkin gue berani guys. Serem juga. Oke, matiin ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ya overall sih guys di sini sebenarnya sama motor ini gimana ya. Sekarang gue mau bilang aja gini deh. Banyak bengkel, gue bukan, sekali lagi gue nggak di endorse, gue nggak dibayar, gue nggak ada terafiliasi oleh apa semua lah ya. Intinya bikin motor kenceng itu banyak yang bisa menurut gue, oke? Karena tapi motor yang lumayan ya, ibaratnya belum bagi gue ya, bagi gue nih cukup kencang. Kencang itu banyak macam guys menurut gue gini. Kadang gue bukan ngincer top speed dari sebuah motor di ranking ini. Kalau erek jet ya kemarin gue ngincer top speed dari motor itu ya kan. Walaupun gue nggak tahu top speednya berapa karena belum pernah tes. Tapi seenggaknya itu napasnya panjang, nusuk terus sampai atas, oke? Nah, King ini karena motornya juga torsi, daily, dan dia memang agresif di bagian putaran bawah, menengah, ya atasnya ada, tapi ya atasnya nusuk juga sih kalau udah di setting-setting semua mesin. Cuman karakter dia kan aslinya kan torsinya itu melimpah sekali ya. Nah, kalau jadi motor ini tuh yang gue incer itu akselerasi. Tapi akselerasinya jengat-jengat doang dong. Enggak. Akselerasi gue itu ya jengat-jengat juga sih, tapi enggak yang kayak digas, digas, jengat, enggak yang begitu juga. Jadi kayak gimana ya? Dia tuh smooth, tapi nusuk. Gue ini emang orangnya banyak request ya sebenarnya. Karena kan orang ereking tuh maunya gas jengat gitu. Enggak atas-atas doang. Kalau gue ini emang agak banyak request.
udah dipakai harian tapi maunya nusuk, tapi nusuk maunya smooth. Nah itu guys, susahnya di situ. Cuma kesampaian di motor ini karena si bengkel bisa memenuhi kriteria gue yang agak aneh itu ya kan. Jadi motor ini nggak tahu sih aneh apa enggak, tapi intinya ya begitulah ya. Pokoknya motornya enak gitu, gue lebih bingung mau ngomong apa lagi. Oh sama membrannya awet bener guys, kagak pernah disetel dari sejak Maret. Itu membrannya nggak pernah disetel sama sekali dan masih rasanya sama persis kayak waktu baru gitu. Nggak ngerti gue gimana ceritanya si Om Bro itu, emang jago dia di situ. Membran custom dia, jadi kayak membran YZ tapi yang di custom lah pokoknya begitu. Oke. Apalagi ya, oh ya oli ini penting. Oli update juga ini. Gue dulu pakai apa itu Moto 7100. Sepertinya gue terlalu sayang motor guys, jadi gue pakainya tuh yang sintetik, full sintetik. Sedangkan gue nggak tahu ternyata ranking itu aslinya gue lihat di Google tuh 20W50. Nah si Om Roy juga bilang musinya 20W50 mineral. Dan gue pernah konsul juga, ngobrol sama, bukan konsul sih, ngobrol ke orang yang main ranking juga yang udah lama juga. Dia bilang oli mineral, harusnya mineral. Jadi jangan terlalu sayang motor gitu, kayak olinya yang murah-murah aja gitu. Tapi bukan kita nggak sayang motor, memang peruntukan motor itu maunya ini. Nggak ada selip guys. Ternyata di si olinya Federal merah kalau nggak salah, yang 20W50. Nanti deh kalau kasih fotonya kalau ada di sini ya. Nah itu. Nah, pokoknya yang itu super duper recommended. Memang di awal-awal tuh berat. Kayak motor tuh rasanya gimana ya? Berat lah gitu. Kalau baru nyala tuh berat, apa terus baru jalan juga bentar juga berat, tapi lama-lama enak. Kalau udah lama itu oli enak bener. Nyalain motor sampai jalan rasanya enak terus guys. Mesin panas, mesin dingin, semua enak. Itu murah oli kalau nggak salah 40 atau 50 ribu doang seliter. Sekarang nggak tahu sih, katanya oli naik, tapi ya naiknya juga paling berapa lah. Sanggup lah 2 tekan ganti olinya lama, ya kan? Nah itu kan hemat guys. Terus oli samping LRF juga. Si LRF ini nanti gue bikinin video review lengkapnya. Gue belum sempet guys, sorry ya. Waktu itu udah lama banget, dan 2 bulan kayaknya gue nggak bikin video tentang oli lagi yang gue bilang gue mau update. Karena banyak urusan juga di luar, urusan motor juga. Jadi belum sempat lagi ngurusin si review oli samping itu. Nah, sampai gue udah habis 7 botol guys dari LRF itu. Oke. Nah, nanti gue mau isi juga LRF lagi, gue beli lagi. Itu gue ketagihan, intinya gue beli yang parfum. Katanya sih lebih smooth putaran bawahnya sama tengahnya, atasnya juga masih enak dan wangi guys. Dan yang paling penting asapnya tipis guys. Yang paling penting lagi performanya enak guys. Nagih itu asli, gue dibayar kok apapun. Intinya nanti harus cobalah kalian kalau memang ngeluh harga oli samping ini lagi naik. Motor sekarang kalau performanya udah gak kayak dulu, apa segala macam. Betul guys, gue juga ngerasain dulu Ninja lebih enak motornya dibanding sekarang. Ninja itu sekitar 6-7 tahun lalu gue punya. Sekarang beda emang kualitasnya. Tapi ya sebenarnya motor masih enak. Yang bilang gak enak tuh nggak ngerti gue kenapa. Tapi enak, cuman nggak seenak dulu gitu kalau menurut gue. Nah kalau LRF ini rasanya mirip motor tapi lebih ringan. Tapi apa ya, harganya mirip Idemitsu. Berapa sih? Sekitar 60-70-an. Mungkin LRF ya 70-80-an, tapi menurut gue performanya top banget gitu. Nanti setelah video ini mungkin gue bikinin reviewnya si tentang LRF itu, dan juga gue bikinin reviewnya perbandingan sama yang Pro Street dengan yang Parfum gitu. Kemarin sebenarnya udah servis motor ini, bersihin kerak head, ya kan, kerak piston. Gue nggak videoin guys, sorry banget sayang. Tapi gue videoin sih, ada video yang bersihin head, tapi pas keraknya itu nggak ada. Nah itu jadi gue nggak bisa kasih lihat keraknya itu kayak gimana. Terus intinya gue bisa bilang keraknya itu gampang banget dicolek gini aja udah hilang, ya kan. Jadi kalian bisa ya bayangin lah kira-kira keraknya kayak gimana sih gitu. Nah terus si blok, walaupun dia, gue kira gini guys, waktu gue sempat mikir kayaknya dia agak berisik nih, jangan-jangan baret, jangan-jangan apa gitu. Karena sebelum si LRF ini gue udah pakai oli lain kan. Waktu itu gue udah pakai Idemitsu, gue sempat kehabisan oli samping, gue pakai Shell, pakai Evalup. Tapi ya cocoknya waktu itu di LRF gitu. Untungnya gue ketemu oli itu guys. Motul juga pernah. Jadi karena gue bisa bilang keraknya LRF itu tipis, bukan macem-macem. Gue udah habis dia itu 7 botol. Sedangkan yang lain itu cuma 1-2 botol. Ya kan. Jadi anggapannya tuh motul misal 1 botol,
Idemitsu itu 2 botol. Evalup itu gue lupa sih waktu itu berapa ya, mungkin setengah botol ya waktu itu, kurang lebih lah segituan. Nah, LRF itu 7 botol, kan perbandingannya jauh guys, pasti kan itu keraknya si LRF gitu maksud gua, ya kan. Nah, karena di bloknya itu bener-bener bersih banget, licin banget, nggak ada baret, nggak ada apa. Pemakaian gua yang awal ya, namanya waktu itu gua masih baru punya motor ini, gua gregetan banget, makanya agak-agak kasar. Belakangan udah mulai halus, tapi masih juga kadang-kadang betot-betot juga, trek-trek panjang, semua aman guys gitu. Dah segitu aja lah spillnya, nanti video review LRF nggak seru lagi. Nah, dah gitu aja guys. Thank you yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe kalau kalian suka video ini, supaya gue semangat lagi bikin video. Semoga gue juga channelnya berkembang, makin bisa inspirasi yang lain. Kalau kalian mau tiru konsep motor ini, boleh ya, boleh. Gue mah nggak masalah. Nggak ada hak ciptanya juga kayak ginian kan. Terus juga kalian kalau tahu detailnya ada di video sebelum yang ini. Nanti ada di sini di videonya. Oke? Oke guys, gitu aja. Kalau ada yang mau tanya di komen boleh. Jangan lupa follow TikTok juga. Gue juga aktif di TikTok. Komen di TikTok boleh, di DM juga boleh. Semua boleh lah guys. Oke, see you on the next video. Dadah.